Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya dari wa minan nasi may ya'budullah ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhih khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Jadi orang-orang yang apa itu? Orang-orang yang mendapatkan kebaikan maka dia menjadi tenang. Jadi termasuk ini adalah termasuk daripada seseorang yang beribadah kepada Allah tapi dengan ragu. Tapi ketika dia mendapatkan apa itu keberuntungan, ya, mendapatkan kebaikan, maka dia menjadi tenang, seolah-olah wah ibadahnya sudah sempurna, ibadahnya sudah bagus. Tapi kalau mendapatkan fitnah atau ujian daripada Allah, maka dirinya terbalik, inqalaba ala wajhih. Maka orang yang seperti khusrat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Orang yang seperti itulah orang-orang yang rugi dunia dan akhirat. Mereka yad'u min dunillah, mereka berdoa, mereka beribadah kepada selainnya Allah, ma la yadurru wa ma la yanfa'u, yang tidak bisa memberikan madarat maupun tidak bisa memberi manfaat. Zalika huwad dhalalul ba'id, yang seperti itulah apa itu kesesatan yang sangat jauh, anil haqqi, daripada kebenaran. Al khusran di sini adalah alladila khusran mislul fawad khazdi. Khusran yang di sini, khusran yang sangat jelas itu adalah la khusrana misluh, tidak ada kerugian semacam itu yang sangat jelas. Sebab apa? Dirinya li fawati hadi minad dunya al akhirah, karena dirinya terlepas dari bagiannya mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Minas sanam, maksudnya wal hasil anil ibrah bimumil lafzi, yang dimaksud di sini adalah hasilnya adalah umumnya lafaz, la bi khusus sabab. Fa hadhil ayat tuqal aidan liman iltaja lil makhluqin. Maka orang-orang yang dikatakan rugi itu adalah orang-orang yang ketika di dunia dia itu ngungsi kepada makhluknya Allah, seolah-olah yang bisa menyelamatkan dirinya itu adalah makhluknya Allah. Dia sudah merasa cukup kalau dirinya sudah punya orang-orang yang menurut dirinya persangkaannya memberikan menyelamatkan dirinya. Misalnya dirinya punya keluarga pejabat tinggi, dengan itu seolah aman, urusan dunia aman karena saya di backup, karena saya punya kenalan, karena saya punya keluarga pejabat tinggi. Ya, dia terlalu mengandalkan makhluk, dia tidak bersandar kepada sang Khalik. Dia terlalu bersandar sama makhluk. Makhluk mati atau tidak? Mati. Kalau kamu terlalu bersandar kepada makhluk, rugi kamu, rugi dunia, rugi akhirat. Karena makhluk adalah sangat berkaitan, bergantung kepada sang Khalik. Bagaimanapun juga, walaupun kau punya anak, keluarga bintang 9 misalnya, bintang 9 atau bintang berapa? Bintang 9, ya. Punya keluarga bintang 5, itu apa, Pak Soeharto itu dulu apa ya, jenderal apa itu, di atas jenderal, pokoknya di atas jenderal lagi itu adalah bintang, yang jenderal sekarang kan bintang 4 ya. Itu kalau sudah bintang 5 itu namanya apa? Pokoknya hebat, pokoknya. Nah, pokoknya Pak yang punya itu Pak Soeharto sama Pak Nasution itu bintang 5. Kalah sama Kiai bintangnya 9. Ya.
Wa amal iltijalil makhluk min haitsu innahu mahbatur rahman. Tapi wa amal iltija, adapun dia itu bersandar ngungsi kepada makhluk fi min haitsu innahu mahbatur rahmat, karena lewat dirinya adalah tempat turunnya rahmat-rahmatnya Allah. Seperti dirinya menyambung kepada ahlul bait, zuriyah Rasulullah, wal aulia, para wali-wali Allah, wassalihin. Wa matlub, kalau seperti itu boleh. Jadi kalau kamu mengharapkan dekat sama orang-orang yang dekat sama Allah, keturunan Rasulullah, para ulama, nah, maka itu boleh. Sebab itu adalah memang turunnya rahmat disebabkan ada ulama-ulama, ada orang-orang soleh, para wali-walinya Allah, zuriat keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya itu adalah iltija'ul khaliq. Karena kalau seperti itu dirinya sesungguhnya adalah bersandar atau ngungsi kepada Sang Pencipta Allah lewat hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Dan oleh karena itu yaqrabu dzalika Allah Ta'ala amarana. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk julus di masjid. Duduk-duduk di masjid, tawaf di Baitullah, qiyam Lailatul Qadar, wa nahwih wa madzaka illa lita'arud. Tidak ada lain kecuali itu adalah untuk supaya mendapatkan rahmat-rahmatnya Allah yang diturunkan di tilkal amakin wal azman, di tempat-tempat itu dan masa-masa itu. Fala farqa baina al-ashkhas wa ghiriha wa mahbatur rahmat. Maka tidak ada perbedaan bainal ashkhas, di antara seseorang wa ghiriha dan selainnya seseorang. Karena seseorang bisa menjadikan sebab turunnya rahmat, karena dirinya adalah wali-walinya Allah, zuriat Rasulullah, atau orang-orang sholihin. Yad'u, nyembah siapa mereka, laman pada berhala, laman pada seseorang, tapi maksudnya adalah berhala. Alam tailam zaidatun, itu tambahan. Doru, yang utai bahayanya man, bi'ibadati, dengan ibadahnya man, akrab, itu lebih dekat min naf'ih, dari manfaatnya man. Innafa, jika bermanfaat apa bitahayulihi, apa dengan tahayul nyaman. Labi'sal maula wa labi'sal asir. Ya, labi'sal maula, tentu itu menjadi sejelek-jeleknya orang. Kang nulungi, labi'sal maula, tentu itu adalah sejelek-jeleknya orang yang menolong, Wa tawi al-maula, itu an-nasir, orang yang menolong. Wala bi'sal asir, dan yang sejelek-jeleknya teman. As-sahib, artinya adalah teman. Wa teman wa aqaba. Wa teman. Orang yang yang rugi tadi, kelanjutannya adalah dirinya adalah dolalul ba'id. Dirinya adalah dolal, artinya suatu kesesatan yang sangat jauh. Anil haqi, daripada kebenaran. Yad'u laman, yang mereka nyembah pada berhala-berhala, yang berhala-berhala itu membahayakan kepada man dengan ibadah kepada berhala, akrab, lebih dekat min naf'ih, daripada kemanfaatannya, daripada kemanfaatnya man. Wa aqaba, dan mengiringi siapa Allah,
Zikros saki pada menyebutkan ragu. Jadi orang-orang yang ragu bil khusran dengan kerugian, bidzikril mu'minin dengan menyebutkan orang-orang yang mukmin, bisawabi dengan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyebutkan orang-orang yang rugi yang di atas itu, orang-orang yang rugi karena kalau dirinya mendapatkan kebaikan maka seolah-olah dirinya itu adalah orang hebat, top, paling benar, itma'an nabi. Tapi jika kalau mendapatkan musibah, saya sakit, fi nafsi wa malih, di dalam harta dan dirinya, maka dia mengatakan, maka dirinya akan terbalik wajahnya karena tidak mau mengikuti keimanan lagi, tapi sudah membalik orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang seperti itu adalah orang yang khasirat dunia wa khasirat dunia wal akhirah, orang yang rugi dunia akhirat. As-sahibu wa aqabu bidzikrisal wa bil khusran, yazkuru menyebut kemuliaan al-mu'minina pada orang-orang beriman bisawabi dengan pahala. Fi annallaha, di dalam sesungguhnya Allah, yudkhilu memasukkan siapa Allah al-ladina pada orang banyak, amanu yang beriman siapa ladina, wa amilu dan beramal siapa ladina, as-solihat pada amal-amal baik, minal furud daripada beberapa kewajiban-kewajiban, kewajiban-kewajiban di sini itu apa? Wahya ma'amara biha al-mukallaf, atau ma'umira biha al-mukallaf amran jaziman yatarattab an fi'liha asar ala tarka liqab. Saya sampai mana? Yudkhilul ladzina amanu bis shalihat minal furud wan nawafil, wajib-wajib, perkara-perkara sunnah, jannatin di dalam surga, tajri yang mengalir apa jannat, minta dia daripada bawahnya jannat, apa al-anharu, minta dia daripada bawahnya jannat, apal anharu, bengawan-bengawan atau sungai-sungai, bengawan atau sungai-sungai. Innallah, sesungguhnya Allah, ma pada perkara yuri itu yang menghendaki siapa Allah, man innallah senyalah ya falu mengerjakan siapa Allah, ma pada perkara yuri itu yang menghendaki siapa Allah, min ikramiman daripada memuliakan seseorang, min ikraman daripada memuliakan seseorang, yuti'u yang taat siapa manhu kepada Allah, wa ihanati man dan menghinakan seseorang, wa ihanati man dan menghinakan seseorang, yaksi yang durhaka siapa manhu kepada Allah, yaksihi kepada Allah, wa ihanati man dan menghinakan seseorang, yaksi yang bermaksiat siapa manhu kepada Allah, man barang siapa, karena ada siapa man ya zunnu menyangka siapa man Allah yang surahullah, pada jika tidak menolonghu kepada Muhammad siapa Allah,
Man barang siapa yang karena ya zunnu menyangka siapapun Allah yang suruh pada supaya tidak menolonghu kepada Muhammad siapa Allah yang suruh pada supaya tidak menolong hu pada Muhammad siapa Allah ay Muhammadan artinya Nabi Muhammad dan Nabi Yahu yang menjadi Nabi Nabi Yahu man Nabi Yahu pada Nabi Man di dunia di dalam dunia wal akhirat di dalam akhirat fal yamdud maka hendaklah mengulurkan siapa kamu bisa babin dengan sebab bihablin artinya dengan tampar ilas sama pada langit artinya sakufin sakfin artinya adalah atap sakfi baiti artinya adalah atap rumahnya orang bisiddatin dengan mengikat dengan naleni artinya mengikatnya fi'unuki di dalam lehernya baitihi ya suddu yang mengikat separanghu kepada apa itu hu kepada fal yamdud lahu maka hendaklah nanti mereka fal yamdud maka hendaklah mengulurkan siapa orang bisa babin artinya dengan sebab bihablin maksudnya adalah dengan tampar ilas samai pada langit sakfin artinya adalah payon itu ya atap sakfi baiti seperti atap rumahnya orang ya suddu yang mengikat ya suddu yang mengikat siapa manfi di dalam habl itu fi itu dalam bal wa fi unuki dan di dalam lehernya orang yang masuk di neraka itu sumal yakto maka hendaklah memotong siapa kamu ayah tatik agar supaya memotong siapa kamu dengan habl di ayat tadi supaya menaruh siapa orang nasabah dari dirinya menal arti dari bumi kamu bisa bi ayat ta'at nafsahu minal ardi ayat tadi supaya apa itu mencelat di ayat ta'ah mencelik di ayat ta'ah dengan supaya memotong siapa nafsu berdiri nyaman minal ardi dari bumi kama fi sihah dalam kitab as-sihah ke bawahnya deh ala ayat ta'amutun suara nafsu minal ardi kama fi sihah sebagaimana dalam kitab as-sihah falyandur maka dalam melihat siapa kamu hal yuzhibanna apakah menghilangkan sungguh siapa orang kaidu apa tipu dayanya orang
bi'adabi nusratin Nabi Muhammad, di dalam tidak adanya menolongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yazidu, dan tidak jengkel siapa orang, minha daripada al makna uta artinya fal yahsatin, hendaklah kita fal hatnik, maka hendaklah maka hendaklah kendat. Kendat itu kayak bunuh diri, gantung diri. Maka hendaklah kendat atau gantung diri, ghaidon, karena marah, minha daripada nusrah pertolongan itu. Fala buddha, maka harus minha daripada nusrah. Wa kadzalika, dan begitu juga ai misla inzalina, ada sebagaimana menurunkan kita al-ayah as-sabiqah yang lalu, anzalna, menurunkan siapa kami Allahu kepada zalik, ay Al-Quran, maksudnya adalah Al-Quran al-baqi yang tersisa, al-baqi yang masih tersisa ini, al-baqi yang masih tetap, al-baqi yang masih tetap, ayatin, beberapa ayat, bayinatin yang jelas, dohiratin yang jelas, halun itu menjadi hal, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah yahdi, menghendaki siapa Allah, man, pada seorang yurid yang menghendaki si peman, hadahu, artinya menuduhkan nyaman. Ma'tufun itu diatofkan ala ha'i anzalnahu, atas haknya lafaz anzalnahu, inna anzalnahu. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang banyak aman yang beriman siapa ladzina, walladzina, orang banyak hadu yang Yahudi siapa ladzina. Mana tadi? Hah? Apa? Walladina, innal ladina, sesungguhnya orang banyak aman yang mensawaladina, walladina, orang banyak hadu yang menjadi Yahudi siapa ladina, hadu yang menjadi Yahudi siapa ladina. Hadu al-yamin al-mu'min al-jannata wa idkhulu ghairihim, dan masukkannya orang an-nar pada api, an-nar pada api. Innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, min amalihim, daripada amalnya mereka, syahidun, itu menyaksikan. Perhatikan, semuanya yang kita lakukan Allah mengetahui. Walaupun juga Allah juga mengutus malaikat yang suruh mengecek diri kita, tapi Allah juga sudah mengetahui nasib kita semuanya ini, apakah akan menjadi ahli neraka atau orang ahli surga. Tapi hidup ini menjadi bukti bahwa hidup kita ini mau khidmat sama Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hadum al-yahud was-sabina, dan orang-orang kaum sobi, ta'ifatun itu golongan minum daripada Yahudi. Walladzina, innal ladzina amanu walladzina hadu was-sabiina wan-nasara wal majusa walladzina asraku innallaha yafilu yaumal qiyamah. Walladzina, innal ladzina, sungguhnya orang banyak aman yang beriman siapa ladzina, walladzina, dan orang banyak hadu yang menjadi Yahudi siapa ladzina. Hum, mereka itu al-Yahud adalah orang Yahudi.
adalah orang Yahudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yai. Salam warahmatullah. Terus ngaji kula, terus ngaji sekedar nggih. Nggih, ngapunten. Nggih. Walladina orang banyak hadu yang Yahudi, siapa ladina hum utai mereka al Yahud adalah orang Yahudi, wasobina dan kaum sobiin. Sobiin itu adalah taifah golongan minhum daripada Yahudi, taifah golongan minhum daripada Yahudi. Wan Nasara dan orang-orang Nasrani, wal Majusa dan orang-orang Majusi. Orang Majusi itu adalah orang-orang yang menyembah api. Dalam arti yang lain juga wakil asamas, tukang menyembah matahari. Wa yaqulun al-alim lahu aslan. Orang alim itu dua asli, nur dan zulmah. Wakil hum yastamilun an-najasah. Orang yang melakukan apa itu perkara-perkara najis. Wal aslu najusi ubdilatin nun miman, majusi najusi tapi jadi majusi, nunnya ganti mem, jadi itu orang majusi, orang-orang yang menyembah api yang paling masyhur. Tapi juga ada yang mengatakan penyembah matahari. Waladina dan orang banyak asrofu yang musyrik, siapa ladina. Innallaha sesungguhnya Allah yafsilu bakal misah siapa Allah bainahum di antara mereka yaumal qiyamati di dalam hari kiamat biidkhalil mu'minina dengan memasukkan orang-orang yang beriman al jannata pada surga wa idkhali ghairihim dan memasukkan selainnya mukminin an-nar pada neraka. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu min amalim dari amal mereka syahidun, itu zat yang menyaksikan. Alimun artinya yang mengetahui bi dengan kullu syai'. Alimun bi ilmul musyahadah, pada ilmu secara nyata, ilmu musyahadah. Alam tara, apakah tidak melihat siapa kamu? Ta'lam artinya mengetahui siapa kamu. Anallah sesungguhnya Allah yasjudu itu sujud lahu kepada Allah. Apa man makhluknya Allah? Apa man makhluknya Allah? Bisamawat yang itu tetap di dalam beberapa langit. Waman dan makhluk fil ardi yang itu tetap di dalam bumi. Wasamsu dan matahari, wal qamaru dan bulan, wan nujumu dan bintang-bintang, wal jibalu dan gunung-gunung, wasajaru dan pohon-pohon, wadawabu dan binatang, ya apa itu melata. Ini binatang maksudnya adalah gegeremetan, binatang-binatang yang geremet bahasa Indonesia apa ya? Wah, binatang melata ya. Ayah dawarnya adalah tunduk lahu kepada Allah. Bima dengan perkara yurad yang dikehendaki, yang dikehendai. Siapa minhu siapa man. Wa kasirun dan banyak sekali minan nasi daripada manusia. Wa muta'an nas al-mu'minuna itu orang-orang beriman. Biziyadatin alal biziyadatin dengan tambahan alal khudu atas andap asor fi sujudi sholati di dalam sujudnya sholat. Wa kasirun dan itu banyak sekali, hakun itu nyata,
alai atas kasir apal azab wa siksaan. Wa mutawi mereka al kafirun orang-orang kafir. Lianam karena sungguhnya al kafirin abau itu tidak mau siapa al kafirun as-sujud pada sujud. Wal mutawaqqif dan yang berhenti alal imani kepada dari yang tetap atas iman. Wa may yuhinillah wallahu. Jadi di sini ini kebanyakan apa itu diterangkan tadi wa katsirum minan nasi terbaik. Innallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi was samsu wal qamaru wan nujum wal jibalu was syajaru wad dawab wa katsirum minan nasi wa katsirun nasi wa katsirun haqqa alaihi al-'azab. Masyaallah. Perhatikan di sini. Semua yang ada di semesta ini ya, semua ya. Inallah, sesungguhnya yang sujud kepada Allah, semua makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, binatang-binatang melata, semuanya itu khudu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima yuradu minhum. Tapi wa katsirun minan nas, kebanyakan daripada manusia, orang-orang yang beriman itu alal khudu' fi sujud wa huwa hum wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo, dan kebanyakan daripada anas itu hakun, itu adalah hak alaihi atas kasir apa al-azab. Berarti kebanyakan manusia itu adalah diseksa dulu oleh Allah. Wahum siapa? Al-kafirun la'annam aba sujud al-mutawaqqif alal iman. Al-mutawaqqif yang berhenti alal iman. Mereka itu malas sujud. Mereka itu berat untuk sujud. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya orang-orang yang kebanyakan masuk di neraka, ya, masuk di neraka itu karena faktornya tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau tunduk patuh kepada Allah, tapi dirinya adalah patuh kepada nafsu dan hubud dunianya. Inilah yang menyebabkan. Jadi kebanyakan orang itu nanti di sana, di akhirat itu akan mendapatkan siksaan Allah. Kebanyakan. Karena apa faktornya? Tidak mau sujud. Orang Islam susah diajak sujud. Orang Islam susah diajak sujud. Ya, paham apa paham? Ya. Ngakunya Islam banyak yang susah untuk diajak sujud, ya. Santri diajak sujud beratnya, masya Allah. Tapi kalau diajak main game semalam suntuk, kuat apa enggak? Kuat apa kuat? Ya Allah, diajak bangun jam 4 kurang seperempat, beratnya kayak apa itu mau membalikkan gunung Siklop, ya. Beratnya kayak mau membalikkan gunung sih. Ya Allah. Maka oleh karena itu ya, ada orangnya minta didoakan Rasulullah supaya menjadi temannya Rasulullah di surga nanti. Supaya menjadi temannya Rasulullah di surga nanti. Maka Rasulullah menyampaikan, a'inni bikasrotis sujud, tolong aku supaya kamu layak, supaya kamu pantas bersama Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Tolong aku bikasrotis sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang istimewa itu adalah, yang paling utama hidup ini adalah ketika kita masih diberi anugerah oleh Allah, kepala kita yang kita hargai itu loh, kepala kita yang kita jaga kehormatannya ini loh, kalau mau sujud di hadapan Allah Subhanahu, ini yang paling istimewa. Jadi kerinduan kamu nanti di alam barzakh, kerinduan yang paling utama adalah karena kamu bisa sujud, ya, bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu. Makanya jangan sombong, jangan sombong. Ketika kita ini sombong, kita itu adalah
salah satu kesombongan kita tidak mau sujud sama sang pencipta alam semesta. Wallahu a'lam.